Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Nah, pada video pembahasan kali ini saya akan khusus membahas materi tentang bunga. Sebenarnya materi ini bukan materi CPNS ya, di tes CPNS materi ini biasanya nggak muncul. Saya cuma lagi pengen ngebahas materi ini aja. Siapa tahu kalau di antara kalian ada nih yang masih sedikit kebingungan tentang perhitungan bunga. Semoga video ini dapat sedikit membantu kalian ya. Oke, berbicara tentang bunga nih ya. Sebenarnya apa sih bunga itu? Oke, jadi secara sederhana, bunga itu dapat kita artikan sebagai sebuah imbalan. Lebih tepatnya, imbalan untuk penggunaan modal selama jangka waktu tertentu oleh sebuah perusahaan atau bank. Itu adalah pengertian bunga. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, kita mulai dari bunga tunggal dulu ya. Oke, jadi kalau bunga tunggal itu bunganya dihitung dari besarnya modal pokok atau modal awalnya saja selama periode waktu tertentu dan sifatnya tuh adalah tetap. Jadi contohnya gini, misal nih ya, kita menanamkan modal di sebuah koperasi sebesar Rp100.000 dan koperasi tersebut menerapkan sistem bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Berarti kan bunga per bulannya adalah 100.000 dikali 2 per 100 gini kan. Nolnya yang 2 masing-masing langsung kita coret ya, sehingga sisanya tinggal 1000 dikali 2. Bunga per bulannya adalah Rp2.000. Nah, berarti nanti di akhir bulan pertama modal kita menjadi Rp102.000. Di akhir bulan kedua modal kita menjadi Rp104.000. Di akhir bulan ketiga modal kita menjadi Rp106.000 dan seterusnya sampai jatuh temponya kapan gitu. Nah, ini kan bunganya tetap kan? Di akhir bulan selalu bertambah Rp2.000. Nah, inilah yang disebut dengan sistem bunga tunggal. Penjelasan saya bisa ditangkap ya teman-teman? Oke, berbeda dengan bunga tunggal, kalau bunga majemuk itu bunganya dihitung tidak hanya dari modal pokoknya saja, tetapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Jadi bunga majemuk itu bunganya dihitung dari modal pokok ditambah dengan bunga periode sebelumnya gitu ya. Dan sifatnya tuh cenderung naik. Jadi contohnya gini, kasusnya tetap sama ya, yaitu yang ini. Kita misalkan saja kita menanamkan modal di koperasi sebesar Rp100.000 dan koperasi tersebut menerapkan sistem bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Ini perhitungan bunga di akhir bulan pertama masih sama dengan bunga tunggal ya, yaitu 100.000 dikali 2%. Bunganya adalah Rp2.000. Nah, yang menjadi pembeda adalah pada bulan-bulan selanjutnya. Di akhir bulan kedua yang kita pakai bukan yang 100.000 ini lagi, tetapi 100.000 ditambah 2.000, yaitu 102.000 dikali 2%. Hasilnya adalah Rp2.040. Ini adalah bunga di akhir bulan kedua ya. Berlaku juga di bulan selanjutnya. Di bulan selanjutnya yang kita pakai bukan 102.000 ini lagi, tapi 102.000 ditambah dengan bunganya ini. Jadi menjadi Rp104.040 dikali 2%. Bunganya adalah Rp2.080,8. Ini adalah bunga di akhir bulan ketiga ya, teman-teman. Jadi, nanti di akhir bulan pertama modal kita menjadi Rp102.000. Di akhir bulan kedua modal kita menjadi Rp104.040. Di akhir bulan ketiga modal kita menjadi Rp106.120,8 dan seterusnya sampai jatuh temponya kapan gitu ya. Nah, jika dilihat dari hasil perhitungan kita tadi, sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan ya, teman-teman. Hal ini dikarenakan sistem bunga majemuk membungakan bunga yang didapat dari periode sebelumnya.
Sehingga tidak heran nih kalau bunga majemuk sering disebut juga sebagai bunga berbunga. Senang dong kalau bunga berbunga, yaitu tergantung posisi kita lagi investasi atau lagi utang nih. Kalau posisi kita lagi investasi, ya senang karena keuntungan yang akan kita peroleh dari bunga majemuk itu jauh lebih besar daripada bunga tunggal. Tapi kalau posisi kita lagi utang, itu akan sangat merugikan kita karena semakin lama pinjaman, maka bunga yang harus kita bayar juga akan semakin besar gitu. Jadi perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan latihan soalnya ya. Di sini saya cuma menyiapkan 2 latihan soal saja. Jadi pastikan pause di setiap soal dan silahkan dicoba dulu. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Soal nomor 1, Tony menabung di bank sebesar 5 juta dengan imbalan jasa berupa bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Berapa total tabungan Tony setelah menabung selama 8 bulan? Oke, untuk menghitung total tabungan, khususnya untuk bunga tunggal ya, ini ada 2 cara. Cara yang pertama kita cari tahu dulu total bunganya. Untuk mencari total bunga, rumusnya ini ya teman-teman. Tinggal kita masukin aja angkanya. Modalnya yaitu 5 juta, dikali dengan bunganya yaitu 6%. Kita tulis aja dengan 6 per 100. Dikali dengan waktunya, yaitu selama 8 bulan ya. Nah, dikarenakan bunganya tadi satuannya adalah per tahun, berarti untuk waktunya ini juga harus kita sesuaikan dengan periode bunganya ini. Jadi untuk waktunya kita tulis aja dengan 8 per 12. Kenapa kok per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan gitu ya. Terus ini tinggal kita sederhanakan nilainya. Nolnya yang 2 bisa langsung kita coret. 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Jadi sisanya tinggal 5.000 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 200.000. Nah, 200.000 ini adalah total bunga selama 8 bulan ya. Jadi, untuk mengetahui total tabungan selama 8 bulan, tinggal kita tambahkan dengan modal pokoknya tadi. Jadi, modalnya berapa? Modalnya 5 juta. 5 juta ditambah dengan total bunganya yaitu 200.000. Hingga total tabungannya adalah 5.200.000 rupiah. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Terus ada juga nih yang menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus ini ya. MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah NB. Yang mana MN ini adalah total tabungan selama suatu periode tertentu, M0 ini adalah modal pokoknya atau modal awalnya, N itu adalah waktunya atau periodenya, dan B itu adalah bunganya. Oke, langsung saja kita masukin angkanya ya. Modalnya yaitu 5 juta dalam kurung 1 ditambah dengan waktunya yaitu 8 bulan tadi ya, berarti 8 per 12 dikali dengan bunganya yaitu 6 per 100. Ini langsung kita sederhanakan nilainya ya teman-teman. 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Jadi 5 juta dalam kurung 1 ditambah dengan 4 per 100. Jadi 5 juta dikali dengan 100 dikali 1, 100 tambah 4, 104. Berarti ini dikali dengan 104 per 100. Nolnya yang 2 masing-masing bisa langsung kita coret ya teman-teman, sehingga sisanya tinggal 50.000 dikali 104. Hasilnya adalah 5.200.000. Jawabannya sama saja, terserah kalian lebih suka pakai cara yang mana, cara pertama atau cara kedua. Sampai di sini penjelasan saya bisa ditangkap ya. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang nomor 2, silakan kalian coba kerjakan dulu ya.
Sudah? Oke. Robin menabungkan uangnya sebesar 3 juta di salah satu bank swasta. Bank tersebut menerapkan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapa saldo tabungan Robin di akhir tahun ketiga? Oke, kalau untuk mengetahui total tabungan untuk bunga majemuk itu caranya cuma ada satu ya teman-teman, berbeda dengan bunga tunggal tadi. Kalau bunga tunggal tadi kan rumusnya ini kan. Nah, kalau bunga majemuk itu rumusnya ini. Yang satu dikalikan N dan yang satunya lagi dipangkatkan N. Rumusnya hampir sama ya. Oke, langsung saja kita masukin angkanya. Modalnya yaitu 3 juta dalam kurung 1 ditambah dengan bunganya 10%. Kita tulis aja dengan 10 per 100. Terus waktunya tadi kan 3 tahun, berarti ini kita pangkatkan dengan 3. Jadi 3 juta. Terus yang ini kita sederhanakan ya, coret-coret. Jadi 10 dikali 1, 10. 10 ditambah 1, 11. Berarti ini kita kalikan dengan 11 per 10. Pangkatnya 3 kita pasang ya. Jadi 3 juta dikali dengan 1331 per 1000. Ini nolnya bisa langsung kita coret ya teman-teman, sehingga sisanya tinggal 3000 dikali 1331. Hasilnya adalah 3.993.000 rupiah. Sehingga saldo tabungan Robin di akhir tahun ketiga adalah ini ya, jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon koreksinya ya, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!